Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan mempelajari matematika fisika di bab yang lain ya. Bab ini mempelajari tentang beberapa jenis fungsi. Ada fungsi gamma, ada fungsi beta, dan ada beberapa macam yang lain lagi. Tapi untuk kali ini kita fokus ke fungsi gamma. Fungsi gamma ya. Di SMA kita mengenal yang SMA atau SMP ya. SMA kita mengenal yang namanya faktorial. Faktorial tahu ya. Dan itu SMP juga ya mengenal ya, saya lupa. Oke, dan fungsi gamma ini adalah perluasan dari konsep faktorial itu. Yuk kita flashback sebentar tentang faktorial itu. Kalau saya kasih 4 faktorial, itu artinya apa? Artinya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gini ya. 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial 2 kali 1. 1 faktorial 1. Ya. Ini kalau dihitung ya, hitung sendiri ya. Ada nilainya. Oke, kemudian pasti kita sudah pernah dikenalkan kayak gini. 0 faktorial itu berapa? Saya waktu SMA atau SMP saya lupa. Ini saya disuruh menerima ditelan mentah aja. Langsung ditelan, hasilnya berapa? 1. Dan saya bertanya-tanya waktu itu, kenapa kok hasilnya 1? Ini misterius kan? Ini 4, 3, 2, 1. Selesainya itu di 1. Begitu ada 0 faktorial, tiba-tiba hasilnya langsung 1. Kenapa ini? Selama ini saya disuruh menelan kayak gini. Ini awalnya dari fungsi gamma itu penjelasannya. Oke. Saya ulangi lagi ya. Fungsi gamma itu memperluas konsep faktorial. Memperluas konsep faktorial. Oke. Kita mulai dengan pemanasan untuk mencoba mengerjakan beberapa macam integral ya. Oke, pemanasannya kita mulai. Ini arahnya nanti untuk mendefinisikan fungsi gamma ya. Jadi sabar, kita pelan-pelan dari sini. Kalau ada integral seperti ini, integral e pangkat min x dx dengan batas x dari 0 sampai tak hingga. Misal ini disuruh mengerjakan hasilnya berapa? Caranya gimana? Caranya adalah dengan integral substitusi. Jadi dx ini nanti ya kita ganti dengan dx-nya kita ganti dengan d min x per min 1. Bisa ya seperti ini ya. Mengapa? Ya karena d min x, karena d min x per dx itu adalah min 1. Sehingga dx itu sama dengan d min x per min 1. Jelas ya? Maka ini saya ganti seperti itu. Integral x sama dengan 0 sampai tak hingga e pangkat min x d min x per min 1. Oke, jelas ya. Min 1 daripada nulisnya gini gak enak, saya keluarkan aja. Min integral x 0 sampai tak hingga e pangkat min x d min x. Ini kita tahu hasilnya ya. Diintegralkan ya dirinya sendiri. Maka menjadi min, ini min ya, min e pangkat min x. Oke, dengan batas x-nya dari 0 sampai tak hingga. Dan ini kalau kita masukkan, ini adalah min, saya keluarkan ya di luar kurung, e pangkat min tak hingga dikurangi e pangkat 0. Sebenarnya kalau mau lebih tepatnya, ini nggak langsung dimasukkan seperti ini. Kalau kita sudah ngomong tak hingga itu sebenarnya konsepnya konsep limit. Sehingga kalau mau tepat, sebenarnya saya harusnya nulisnya adalah limit bla 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 gitu. Tapi supaya lebih cepat gini nggak apa-apa. Kebetulan bisa seperti ini, yang ini. Oke, ini adalah e pangkat min tak hingga itu berapa? Ya 1 dibagi besar sekali, itu kecil sekali itu ya, mendekati 0. Sebenarnya limit mendekati 0, tapi saya tulis 0 aja. 0 dikurangi e pangkat 0, 1. Sehingga ini hasilnya adalah min kali min plus ya, 1. Oke, kita mendapatkan satu bentuk integralnya. Integral x dari 0 sampai tak hingga e pangkat min x dx, ternyata hasilnya adalah 1. Buat apa ini? Ya selanjutnya ada lanjutannya lagi ya. Kemudian kita coba akan mengerjakan integral yang lain. Kalau bentuknya seperti ini, integral x
E pangkat min X dx. Dari X sama dengan 0 sampai tak hingga. Lihat ya, mirip seperti ini tapi saya kasih tambahan X di sini. Oke, ini hasilnya berapa? Nggak muat ya pakai kertas yang lain. Oke. Saya tulis lagi ya. Integral X dari 0 sampai tak hingga X E pangkat min X dx. Oke, kita akan mengerjakannya menggunakan integral parsial. Gimana itu? Ya ini kita misalkan sebagai U-nya itu X, kemudian ini kita misalkan sebagai dV. Integral U dV di integral parsial, kalkulus ya, kita mengenal rumus integral U dV itu sama dengan UV min integral V du. Kalau misal ada batasnya A sampai B, ya berarti ini A sampai B, ini A sampai B. Itu ya. Ini namanya integral parsial. Oke, kita buat ini untuk mengerjakan ini. U dV, U-nya adalah X, dV-nya ini, maka du-nya berapa? Du-nya adalah dx. Ya karena U-nya kan X, maka du ya dx. Kemudian dV itu ini, maka V-nya adalah integral dV toh? V adalah integral dV. Dan itu sama dengan, ini kalau diintegralkan ya, itu hasilnya adalah seperti yang awal tadi. Lihat ini. Integral yang ini nih, hasilnya adalah E pangkat min X. Mana? Ini E pangkat min X ya. Kalau kita masukkan batasnya ya seperti ini. Kalau enggak ya E pangkat min X. Min E pangkat min X maksudnya ya. Kalau kita masukkan batasnya ya seperti ini. Kalau enggak masukkan batasnya ya min E pangkat min X. Tapi di sini untuk mengerjakan ini ya, kan enggak kita masukkan batasnya. Karena nanti masukkan batasnya itu setelah apa namanya itu? Setelah ini diintegralkan ini ya. Maka V-nya itu langsung ya saya tulis ya, min E pangkat min X. Integral dari ini. Oke, kemudian dari sini saya tulis UV. Namanya UV itu ya. Maka ini adalah X, V-nya adalah min E pangkat min X. Dengan batas dari X sama dengan 0 sampai tak hingga. UV min integral V, integral ya, dari 0 sampai tak hingga V min E pangkat min X du. Du adalah dx. Ini sama dengan, langsung ya, ini saya tulis gini boleh. Minnya saya keluarkan ya, saya keluarkan, kemudian kan tinggal X kali E pangkat min X. Oke, kemudian saya masukkan tak hingganya ke X itu untuk menggantikan X, maka menjadi apa namanya ini? Tak hingga dikalikan dengan E pangkat min tak hingga. Gini. Kemudian dikurangi ya, dikurangi 0, X-nya kan jadi 0 sekarang. 0 E pangkat min 0. E pangkat min 0 tuh ya E pangkat 0 ya, sama kan min 0 itu kan 0 ya. Terus ini min ini saya keluarkan ya, jadi plus dia. Plus integral X sama dengan 0 sampai tak hingga E pangkat min X dx sama dengan E pangkat min tak hingga berapa? Ini kan 0 atau kecil sekali ya, tapi mendekati 0 ditulis 0. Tak hingga dikalikan dengan 0 ya berapa? Ya 0. 0 kali berapapun ya 0 kayak ya. Maka menjadi 0 min 0 kali sekian ya 0 lagi. Maka ini 0 ya, ini 0. 0 min 0 itu 0. Maka udah nih, gak usah diperhatikan, gak usah ditulis. Tulis juga gak apa-apa, saya tulis 0 ya. Plus yang ini adalah yang tadi itu persis sekali. Yang ini tadi, lihat ya. Ini itu kan yang ini tadi toh. Dan hasilnya adalah 1. Mana nggak kelihatan, 1 ya, hasilnya 1. Maka ini adalah hasilnya 1. Maka ini sama dengan 1. Jelas. Sehingga kita mendapatkan satu lagi integral yang seperti ini. X0 sampai tak hingga X E pangkat min X dx, ternyata hasilnya juga 1. Oke, sabar ya, masih ada, kita kerjakan berapa lagi ya, 2 integral lagi ya. Oke, berikutnya bagaimana mengerjakan ini. Integral X kuadrat E pangkat min X dx. Yang pertama tadi enggak ada X-nya, terus kemudian saya kasih X di sini, kemudian saya kasih X kuadrat ya, dari 0 sampai tak hingga juga.
Berapa hasilnya? Kita kerjakan di kertas yang lain ya. Ini kita kerjakan integral X dari 0 sampai tak hingga X kuadrat E pangkat min X dx. Sama kita akan menggunakan integral parsial. X kuadrat ini kita misalkan sebagai U, ini kita misalkan sebagai dv. Dv nya sama dengan yang tadi, sama-sama ini. Maka du itu sama dengan berapa ini? Sama dengan 2x dx. Paham ya? Nggak usah saya jelaskan ini ya. Karena du sama dengan du per dx ya. Itu kan d dari x kuadrat per dx. Turunan dari x kuadrat adalah 2x. Maka kalau kita pindah ruas jadinya seperti ini. Oke, jelas lah. Kemudian itu dv. Kemudian v-nya. V-nya itu adalah seperti yang tadi, yaitu min E pangkat min X. Dan ini menjadi UV, U X kuadrat V min E pangkat min X dengan batas 0 sampai tak hingga ya, dikurangi UV min integral V du. V-nya adalah min E pangkat min X, du-nya adalah 2x dx. Ya. Silakan dicek, masukkan seperti tadi. Mudah sekali, akan menghasilkan 0. Nggak percaya ya cek sendiri. Kan mudah sekali. Tinggal masukkan ganti seperti tadi. 0 juga. Min plus ya. Plus 2 saya keluarkan dari integral. Maaf, batasnya lupa nggak saya tulis. 0 sampai tak hingga. 2 saya keluarkan dari integral, min saya keluarkan jadi plus ya. Terus ini ada 2 dikalikan integral X dari 0 sampai tak hingga. Ini X saya taruh di depan, gini nggak apa-apa. X E pangkat min X dx. Yang ini tadi kita sudah mengerjakan sebelum ini tepat, yaitu berapa? Yang hasilnya 1 tadi. Ya, ini itu 1. Kita sudah kerjakan sebelumnya tadi. Maka ini hasilnya adalah 2 kali 1, ya 2. Tapi saya mau tulisnya seperti ini, 2 kali 1. Biar apa? Ada tujuannya nanti ya. Pokoknya ini saya tulis 2 kali 1. Maka kita mendapatkan ini, integral dari X sama dengan 0 sampai tak hingga X kuadrat E pangkat min X dx itu sama dengan 2 kali 1. Kalau saya naikkan lagi pangkatnya, jadi kan pangkatnya awalnya nggak ada X-nya ya, atau pangkatnya atau S pangkat 0. Kemudian S-nya naik pangkatnya 1 jadi X, kemudian saya naikkan dari X kuadrat jadi X kuadrat ya. Kemudian coba saya naikkan lagi menjadi X pangkat 3. Integral X sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat 3 E pangkat min X dx. Saya mau kerjakan sebenarnya, jadi malas sekarang. Seperti tadi caranya ya. Ini misalkan sebagai U, ini misalkan sebagai dv. Oke. Kemudian kita akan ketemu nanti dengan ini nanti. Di pengerjaan ini kita akan ketemu dengan ini. Buat latihan aja, saya capek dan daripada videonya terlalu panjang ya. Ini sama dengan, langsung aja ya. Ini kan 2 kali 1. Ini 3. Nanti di sini ada 3 kali 2 kali 1. Lihat ini. Akhirnya kita punya bentuk integral ini. Integral X sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat 3 E pangkat min X dx sama dengan 3 kali 2 kali 1. Sekarang kita perhatikan yang sudah kita dapatkan tadi apa saja itu. Sekarang coba kita tulis yang tadi kita sudah dapatkan ya. Kita data lagi di sini. Tadi kita punya bahwa integral X dari 0 sampai tak hingga E pangkat min X dx itu hasilnya adalah 1. Ini kalau saya tulis misalnya saya kasih X pangkat 0 di sini juga sama, karena X pangkat 0 itu 1 ya, itu hasilnya 1. Kemudian tadi kita juga punya integral X dari 0 sampai tak hingga, kemudian ini X E pangkat min X dx itu hasilnya ternyata juga 1 tadi gitu ya. Ini kalau saya tulis pangkat 1 gini kan juga boleh, karena X pangkat 1 adalah X. Oke. Kemudian kita juga punya integral X dari 0 sampai tak hingga X kuadrat E pangkat min X dx. Itu hasilnya adalah 2 kali 1 tadi gitu ya.
Kemudian kita juga punya integral X dari 0 sampai tak hingga X pangkat 3 E pangkat min X dx. Ternyata hasilnya adalah 3 kali 2 kali 1. Dan seterusnya nanti ya. Kalau kita punya integral X dari 0 sampai tak hingga X pangkat N E pangkat min X dx, itu hasilnya adalah N faktorial. Lihat ini. Kenapa saya langsung tulis N faktorial? 2 kali 1 itu berapa? 2 faktorial. Benar ya? 3 kali 2 kali 1. Ya 3 faktorial. 1. Ya 1 faktorial. 1 faktorial. Gini ya. Dan ini N-nya kan untuk bilangan dari apa namanya ini? 0, 1, 2, 3 bilangan cacah ya. Ini N bilangan cacah. N bilangan cacah. Gini. Terus ini nasibnya gimana ini? Yang ini. Ini berarti 0 faktorial ini. Yes. Oh berarti 0 faktorial. Ternyata hasilnya juga 1. Ini makanya 0 ya. 1 0 faktorial. Dari sinilah itu orang itu kemudian bisa mendapatkan bahwa 0 faktorial adalah 1. Kenapa? Karena konsep faktorial boleh diganti dengan integral. Jelas. Yang awalnya itu kita tulis faktorial, ternyata boleh juga kita tuliskan menggunakan integral seperti ini. Dan dengan ini, kalau ini saya tuliskan 0 seperti mengikuti yang lain, itu kita namakan sebagai, misalnya ini N ya, kita namakan sebagai N faktorial. Ternyata kalau ini saya ganti 0, hasilnya adalah 1, maka 0 faktorial adalah 1. Jadi nggak langsung ditelan apa adanya, tapi kita tahu prosesnya. Jelas. Oke, sekarang kita mengetahui bahwa faktorial dapat diganti dengan integral. Nah kalau misal ditanyakan gini, 100 faktorial gitu misal, hasilnya berapa? Kita kan bisa menghitung seperti ini. 100 dikalikan 100 dikurangi 1 itu 99, 99 dikurangi 1 98, dan seterusnya sampai nanti 1 di sini. Gitu. Itu kalau menggunakan cara biasa ya. Tapi kalau misal saya ganti bukan 100 faktorial, misalnya adalah 9/2 faktorial. Bukan bilangan cacah. Lihat ini, bukan bilangan cacah. Maka ini misalnya loh ya. Kalau kita mau mengerjakan seperti ini, nanti berarti ada 9/2 gitu ya. Dikalikan dikurangi 1 maka menjadi 7/2. Dikurangi 1 lagi menjadi 5/2 dan seterusnya. Percayalah tidak akan sampai ke 1. Ini kan akhirnya di 1. Kalau ini nggak akan sampai ke 1. Nah, ini bagaimana yang kedua ini? Ternyata kita harus mengerjakannya menggunakan integral. Maka yang awalnya tadi ya, integral ini itu untuk bilangan cacah saja, maka diperluas tidak hanya untuk bilangan cacah. Bilangan apa? Bilangan real tapi yang masih mungkin. Kenapa? Karena ternyata ada juga bilangan-bilangan real yang kita untuk menggantikan ini gitu ya. Ternyata juga tidak bisa dikerjakan integralnya karena hasilnya divergen gitu. Misalnya gitu. Itu maka tidak ada hasilnya. Ya, tapi kalau dimasukkan bilangan berapapun meskipun selain cacah ya, tapi kok masih ada hasilnya, jelas. Maka ya itulah nilai dari faktorialnya tadi. Jelas. Maka kalau kita ditanyakan berapa 9/2 faktorial, ya kita kerjakan integral dari X sama dengan 0 sampai tak hingga ya X pangkat 9/2 gitu. Terus ini E pangkat min X dx. Kalau ada hasilnya ya itulah hasilnya. Itulah 9/2 faktorial itu. Kalau sampai nggak ada hasilnya, bisa memang tidak ada nilai faktorialnya. Bisa juga kita harus mengerjakan dengan cara yang lain, tapi saya berikan nanti. Tapi intinya gini, kalau ini positif ya, kalau N ini positif, tapi nggak harus cacah loh ya, ini nggak harus cacah tapi positif, maka dijamin pasti ada hasilnya. Kalau dia negatif, belum tentu ada hasilnya. Jelas? Kalau positif pasti ada hasilnya. Kalau negatif, ada yang ada hasilnya, ada yang enggak. Oke, saya jelaskan setelah ini. Ya, sekarang kita coba kalau X-nya tadi itu pangkatnya itu negatif, pangkatnya X negatif. Misalnya ada soal seperti ini, integral X sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat min 2. Misalnya gitu, min 2 E pangkat min X dx.
Kemudian kita mencoba mengerjakan ini. Misalnya ya, ini saya tulis sebagai U. U itu adalah X pangkat min 2. Ini adalah DV. Maka DU-nya berapa? DU-nya adalah min 2 X pangkat min 3 DX. Jelas ya? Ya jelas. Insya Allah jelas kalau ini. Oke. Kemudian V-nya sama dengan yang tadi ya, yaitu min E pangkat min X. Kemudian ini kan hasilnya UV itu X pangkat min 2 kali ini saya taruh luar ya. Di sini minnya min E pangkat min X dengan batas dari 0 sampai tak hingga min integral VDU. Integral V dan seterusnya ya. Integral VDU. Karena saya nggak akan membahas yang ini, saya mau membahas ininya. Oke. Perhatikan ini. Ini kalau kita langsung masukkan itu gini, minnya saya taruh di luar aja, min X saya gali tak hingga gitu. Tak hingga pangkat min 2, kemudian E pangkat min tak hingga ya, dikurangi 0 pangkat min 2. Kemudian apa namanya ini? 0 pangkat min 2 benar ya. Kemudian E pangkat 0. Pertanyaannya adalah 0 pangkat min 2 itu berapa? Tidak terdefinisi. Benar ya? Tapi sebenarnya juga nggak begitu juga. Ini sebenarnya limit ini. Limit gimana? Sebenarnya gini. Kalau mau ditulis ditulis lebih tepat. Ini itu adalah, kalau dalam konsep integral, ini adalah limit X menuju tak hingga dari kiri. Kemudian ini X pangkat min 2 E pangkat min X gitu harusnya. Itu yang ini. Kemudian yang ini kalau mau ditulis dengan aslinya itu pakai limit ya. Karena batas integral itu aslinya limit sekian sampai limit sekian itu. Ini adalah X menuju 0 dari kanan itu. Itu adalah ini, kemudian X pangkat min 2 E pangkat min X aslinya gitu. Kebetulan kalau kita mengerjakan limit ini, pas bagian yang ini itu ternyata memang seperti ini. E pangkat min 2 kan pangkat min 2, 0 pangkat min 2 itu kan nggak terdefinisi. Kalaupun kita tetap mengerjakannya pakai limit seperti ini, juga divergen. Nah, divergen itu limitnya itu nggak ada nilainya gitu loh ya. Tidak konvergen. Kalau konvergen itu limit ada nilainya, ini nggak ada nilainya. Oke. Maka kesimpulannya ini nggak bisa dikerjakan. Jelas. Masalahnya terutama adalah di sininya itu. Jelas ya. Nah, tapi ternyata ada kalanya ketika ini nggak bisa dikerjakan kalau dimasukkan langsung nggak bisa dikerjakan. Tapi kalau dikerjakan pakai limit, ternyata masih bisa dikerjakan. Ada nilainya. Kalau dikerjakan dengan limit kok ada nilainya, maka ini masih ada hasilnya, yaitu hasil dari limit dikurangi limit tadi. Kalau pakai limit sudah nggak ada nilainya juga, ya sudah, berarti nggak bisa dikerjakan. Ini termasuk yang kasus tidak bisa dikerjakan. Yes, ya. Karena secara umum gini loh, kalau kita punya integral fx dx misalnya gitu, dari A sampai B. Kemudian fungsi yang kalau diturunkan hasilnya fx itu misalnya adalah f besar x. Gini kan? Ini langsung kita tulis misalnya adalah dari A sampai B dalam pengerjaan integral biasa ya. Ini itu aslinya bukan fb min fa, nggak gitu sebenarnya. Tapi limit x menuju B dari kiri fx dikurangi limit x menuju A dari kanan fx. Aslinya begini. Tapi seringkali ternyata ini itu sama dengan fb. Jelas? Ada kalanya ya. Ada kalanya. Tapi nggak selalu masalahnya. Ada kalanya ini itu sama dengan fb, ini sama dengan fa. Tapi nggak mesti juga seperti ini. Kalau misalnya ini nggak bisa ya, harus tetap pakai yang aslinya, itu pakai limit. Oke. Kalau dikerjakan bisa menggunakan ini, integralnya namanya integral sejati atau proper integral. Integral sejati, Pak. Kalau kita mengerjakannya harus pakai limit seperti ini, kalau nggak pakai limit nggak bisa. Itu namanya integral tak sejati atau istilahnya adalah improper integral. Oke. Nah, kemudian ternyata kalau pangkatnya min, ini kan min ya, x pangkat min.
X pangkat min, kalau min sekian, sekiannya itu dia kurang dari atau sama dengan min 1 dan seterusnya. Berarti min 1, min 1,5, min 2 dan seterusnya pokoknya itu. Tapi kalau pangkatnya seperti itu memang tidak ada nilainya. Tapi kalau pangkatnya itu, minnya itu masih lebih besar dari min 1. Berapa itu? Pecahan-pecahan, misalnya min setengah, kemudian min 3/4, pokoknya lebih dari min 1 loh ya. Antara min 1 sampai 0, lihat ya. Itu ternyata dia masih ada nilainya. Itu jenis improper integral, harus pakai limit. Nah, kalau misal menggunakan yang seperti ini. Atau kalau dengan cara yang lain juga mesti harus pakai limit, tapi kalau langsung dimasukkan gini harus pakai limit. Itu dia masih ada nilainya. Jelas ya. Maka ada yang kalau negatif ada nilainya, ada yang kalau negatif itu ternyata nggak ada nilainya. Jelas. Oke, kita sekarang sampai ke definisi fungsi gamma. Kalau saya tulis gamma P, ini gamma P itu didefinisikan sebagai integral 0 ya, X sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat P min 1 E pangkat min X dx, yang itu boleh juga kita tulis sebagai P min 1 faktorial. Ini definisi fungsi gamma. Jadi kalau saya nulis kalau ada gamma P itu maksudnya adalah P min 1 faktorial. Jadi kalau gamma 3 itu berarti 2 faktorial. Kalau gamma 4 berarti 3 faktorial dan seterusnya ya. Seperti itu. Dan fungsi gamma ini itu ada nilainya. Definisinya itu seperti ini pakai integral. Itu untuk kasus P-nya itu lebih dari 0. Kalau P-nya lebih dari 0, maka pangkatnya ini akan lebih dari min 1. Nah, tapi bagaimana nasibnya untuk P yang kurang dari 0? Ternyata fungsi gamma bisa didefinisikan dengan cara yang lain, tidak menggunakan integral. Tapi fungsi gamma pakai integral seperti ini ya, untuk P lebih dari 0. Kalau P-nya kurang dari 0, kita mengikuti suatu sifat nanti. Sifat seperti apa? Gini. Ini, coba kita mengerjakan ini. Kalau ada gamma P plus 1. Gamma P plus 1. Sorry. Gamma maksudnya. Gamma. Jelek. Gini. Gamma P plus 1. Ini gamma ya, gamma besar. Karena ternyata ada juga mahasiswa yang belum paham ini itu apa. Katanya gamma itu begini. Ya, ini gamma kecil. Ini gamma besar. Oke. Gamma P plus 1. Ini adalah integral dari X sama dengan 0 sampai tak hingga. Gini ya. X pangkat P plus 1 ya, dikurangi 1. Itu P. E pangkat min X dx. Gini. Dan ini kalau kita pakai seperti tadi, ini adalah U, ini adalah dV gitu ya. Maka du nya itu adalah apa namanya ini? P X pangkat P min 1. Gini ya. Kemudian ini apa namanya? du. Kemudian V-nya adalah tetap seperti yang tadi, yaitu min E pangkat min X. Ya. Dan ini menjadi UV X pangkat P dikalikan dengan V min E pangkat min X UV min integral dengan batas ya, dengan batas X sama dengan 0 sampai tak hingga min integral V itu adalah min E pangkat min X du itu adalah mana du ini sama dengan P X pangkat P min 1, kemudian ini dx. Ini dari 0 sampai tak hingga. Ini nggak usah kita hitung dan percayalah bahwa hasilnya adalah 0. Ini min keluar maka menjadi plus. P-nya juga saya keluarkan maka menjadi P integral X sama dengan 0 sampai tak hingga. Gini ya. Ini saya taruh di depan. Maka menjadi X pangkat P min 1. E pangkat min X dx. Dan ini tidak lain adalah gamma P. Seperti ini. Maka gamma P plus 1 itu sama dengan P gamma P. Ada sifat seperti ini. Ganti kata saja ya. Maka kemudian kita punya sifat seperti ini tadi. Gamma P plus 1 itu adalah
P gamma P. Penting untuk dihafalkan. Oke. Akibatnya kalau ini apa namanya itu gamma P, saya tulis di depan gini, gamma P, maka gamma P akan sama dengan gamma dari P plus 1 dibagi P. Akhirnya sifat ini digunakan untuk mengerjakan fungsi gamma seperti tadi ini kalau P-nya itu kurang dari 0. Kalau bisa dikerjakan dengan ini, kita akan mengerjakannya dengan ini. Nah, sekarang fungsi gamma tidak lagi pakai integral, tapi diperluas lagi. Untuk P yang kurang dari 0 dikerjakan menggunakan ini. Kenapa bisa begitu? Kalau misal ditanyakan gamma min, misal berapa ya? Min 2,5 misalnya gitu. Gamma min 2,5. Nah, kemudian kita mencarinya adalah dengan, ini kan ini P-nya ya, ini P-nya. Ini kita naikkan ini. Min 2 ditambah 1 ya, min 2 ditambah 1 itu berapa? Itu adalah min 1,5 ya di sini ya. Nanti ini maka menjadi gamma min 1,5 dibagi dengan ini apa namanya? Dibagi dengan min 2,5. Kok masih belum bisa dikerjakan? Ininya berapa ini? Nah, itu kita menggunakan dinaikkan lagi dengan ini. Sekarang P-nya adalah yang ini. Maka menjadi gamma P plus 1 dibagi P. Gamma min 1,5 ditambah dengan 1 itu adalah min setengah gitu ya. Min setengah dibagi dengan, tadi kan ada min 2,5 di sini ya. Min 2,5. Nah, itu kita kalikan lagi dengan yang ini. Min 1,5. Ini kok belum bisa dikerjakan lagi? Dinaikkan lagi. Sampai nggak min ya, bro. Jelas ya? Gamma apa namanya ini? Gamma min setengah ditambah 1 ya, itu adalah gamma setengah dibagi dengan ini tadi min 2,5 dikalikan min 1,5 dikalikan ini tadi adalah min setengah. Jelas maksudnya? Setelah ini, nah ini bisa dikerjakan menggunakan integral karena sudah positif. Gitu caranya. Itu kalau negatif, maka akhirnya fungsi gamma diperluas lagi, P-nya tidak hanya untuk yang positif tapi juga boleh untuk yang negatif. Tetapi ada yang kacau ketika negatif. Meskipun kita pakai ini sekalipun, ada yang tidak ada nilainya. Apa itu? Kalau P-nya adalah negatif integer. Negatif integer itu apa? Min 1, min 2, min 3, min 4. Tepat ya, nggak ada koma-komanya, nggak ada setengahnya, nggak ada seperti ini. Ya langsung min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Bulat ya, tapi negatif. Itu semuanya tidak ada nilainya. Kenapa? Karena gamma 0 ternyata juga nggak ada nilainya, masalahnya. Maaf. Maksudnya bukan gamma 0 nggak ada nilainya. Nanti ada pembagian dengan 0 tepat, dan itu nggak bisa. Contohnya gini deh. Gamma min 2, tapi min 2 tepat ya. Nggak pakai, ini kan min 2,5. Ini min 2 tepat. Itu, kalau kita mau pakai itu. Kan ini jadinya naik 1 ya. Dari min 2 ketambahan 1, maka menjadi gamma min 1. Gamma min 1 dibagi dengan ini kan P-nya, ini min 2. Nah, yang gamma min 1 ini kemudian maka menjadi naik 1 lagi ya, menjadi gamma 0 nanti. Gamma 0 kan ditambah 1. Ini ada min 2, ini sekarang dikalikan dengan min 1 ya. Tapi setelah ini mau naik lagi, gamma 0 mau naik lagi, mau jadi gamma 1. Ya. Jadi gamma 1, ini maka menjadi gamma 1. Oke. Tapi ini adalah min 2 kali min 1 kali 0. Ini kan 0 jalan. Maka menjadi gamma 1 dibagi 0. Ini apa ini? Nggak bisa ya. Sesuatu dibagi 0 kacau. Oke, ternyata akhirnya gini. Fungsi gamma itu punya nilai. Semuanya punya nilai untuk P berapapun bilangan real, asalkan bilangan realnya tidak tidak bulat negatif. Termasuk juga gamma 0 ya. Karena gamma 0 itu kan X-nya pangkatnya masih negatif. Jadi kalau 0 juga nggak ada nilainya ya. Gamma 0 nggak ada nilainya, gamma min 1 nggak ada nilainya, gamma min 2 nggak ada nilainya. Kalau P-nya itu adalah 0, atau min 1, atau min 2, atau min 3, dan seterusnya, ya, maka gamma P tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Itu yang penting. Jadi rumus fungsi gamma itu, saya ulangi ya, ada 2, catat. Yaitu pakai ini
kalau P-nya lebih dari 0, dan pakai ini kalau P-nya kurang dari 0 tapi bukan yang ini. Jelas? Atau perlu ditulis lagi? Ya udahlah, saya buat ringkasan aja ya. Ringkasannya gini. Yang tadi kita bicarakan itu. Gamma P itu sama dengan P-1 faktorial. Jadi kalau saya ngomong 3 faktorial, itu berarti kita disuruh mencari gamma 4. Dan seterusnya. Karena kan naik 1 dari P-1. Ya. Ini perluasan konsep faktorial. Definisinya seperti apa? Definisinya adalah gamma P itu sama dengan integral x0 tak hingga x P-1 pangkat min x dx ya. Dan ini itu berlaku kalau P-nya itu lebih dari 0. Kalau P-nya kurang dari 0, definisi dari gamma P itu dengan memanfaatkan rumus ini. Gamma P plus 1 dibagi P ini kalau kita manfaatkan rumus ini kalau gammanya kurang dari 0. Atau ini nggak cuma kurang dari 0 ya. Untuk P berapapun ya tetap berlaku seperti ini. Tapi kalau kebetulan P-nya kurang dari 0 harus pakai ini gitu. Kalau selain 0 boleh pakai ini, boleh pakai ini. Jelas. Ini saya kasih keterangan lah. Tapi khususnya adalah kalau P kurang dari 0 ini. Kalau P kurang dari 0. Kemudian ada nggak yang ini itu nggak ada nilainya? Oh ada, yaitu ketika P-nya itu apa namanya? 0, min 1, min 2 dan seterusnya ya, min 3. Nah, ini gamma P tidak ada nilainya. Udah. Berarti ini kurang dari 0 tapi harus selain yang ini. Bukan yang ini ya. Bukan P-nya bukan yang ini. Yes. Oke, sampai sini ya. Saya nggak tahu nih, mungkin lebih dari setengah jam ya. Saya pengennya tadi cepat, cuman ya gimana menjelaskannya supaya paham itu. Oke, terima kasih. Nanti lanjutannya di video yang lain lagi aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.